Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Hari ini kita ketemu lagi ya. Semoga pada hari ini adik-adik di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat karena kita masih dalam keadaan masa pandemik ya. Jadi pembelajaran masih melewati via online. Materi hari ini Ibu akan memberikan tentang menganalisis teknik penyiapan bahan tanam, yaitu pembelajaran kultur jaringannya. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu menjelaskan dulu apa pengertian dari explant. Explant adalah bagian tumbuhan yang ditumbuhkan pada media kultur. Explant diambil dari bagian yang masih muda atau primordial, di mana sel-selnya masih bersifat meristematis, seperti ujung akar, ujung batang yang mengalami proses diferensiasi. Potongan explant atau bagian tumbuhan yang ditanam pada media kultur akan tumbuh menjadi kalus. Kalus yang dimaksud adalah massa sel yang belum terdiferensiasi. Kalus tersebut akan tumbuh menjadi tanaman lengkap yang disebut plantlet. Kita lanjut. Di bagian ini ada 5 jenis tanaman atau explant berdasarkan bagian tanaman yang digunakan. Yang pertama adalah ujung akar, kemudian daun, dan yang ketiga tunas, keempat biji atau buah, dan terakhir adalah polen atau tumpang sari. Media ini atau bahan tanam ini yang bisa dipakai dalam kultur jaringan. Kemudian selanjutnya ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam memilih bahan tanam atau explant adalah: yang pertama, identifikasi sumber atau genotip explant yang berpengaruh terhadap kualitas atau keunggulan bibit yang dihasilkan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu ya, identifikasi awal adik-adik, agar explant yang kita hasilkan akan berhasil dengan baik atau akan tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua, umur fisiologi explant berpengaruh terhadap kemudahan bergenerasi explant. Jadi dari umur itu kita bisa tahu bahwa dia siap untuk diambil sebagai explant. Kalau yang terlalu muda tidak bisa dipakai karena untuk mempertahankan diri dia susah ya. Kemudian yang ketiga, ukuran explant berpengaruh terhadap keberhasilan kultur explant. Kenapa? Karena ukuran yang terlalu besar atau terlalu kecil tidak mampu untuk memberikan jaringan yang baik kepada bagian tanaman tersebut. Kemudian yang keempat adalah sterilitas explant yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kultur explant. Kenapa sterilitas? Karena kultur jaringan ini harus benar-benar steril. Jadi tanaman yang karena tangan kita tidak bisa terkena bakteri ataupun barang yang lain ya. Sebelum melakukan masuk lab saja kita harus benar-benar bersih, harus berpakaian rapi dengan baju lab yang dilengkapi dengan sistem kebersihan yang cukup bersih ya, sehingga bakteri ataupun penyakit tidak menempel kepada tangan sebagai di tangan kita ya. Kemudian yang terakhir, pemilihan jenis explant berpengaruh terhadap kemudahan bergenerasi explant. Ya, kemudian kita masuk lagi ya di bagian ketiga dari pembahasan penyiapan bahan. Ada 5 jenis bahan yang kita gunakan untuk mensterilkan explant, yaitu macam-macam bahan ya. Ada 9 di sini yang Ibu sebutkan. Yang pertama deterjen,
deterjen yang biasa kita dapatkan ya, seperti sabun, sabun pencuci piring, sabun, semua yang ada bahan deterjen di dalamnya. Kemudian yang kedua, fungisida. Fungisida itu pembasmi ya, biasa ya, yang masih kelas 10, kelas 11 kalian tahu kan, fungisida adalah pembersih atau pembersih tentang jamur, jadi menghilangkan semua yang berkaitan dengan jamur. Kemudian bakterisida, alkohol yang biasa digunakan, kadar alkoholnya sampai 70%. Kemudian sodium hipoklorit. Yang keenam, twin 20, iodium atau betadine yang biasa, merkuri klorit. Yang terakhir, antibiotik. Kita lanjut ke macam-macam teknik sterilisasi eksplan. Teknik yang pertama adalah sterilisasi secara fisik, dilakukan dengan cara melakukan pembakaran terhadap eksplan yang digunakan. Jadi di sterilisasi itu biasa kita pakai api itu yang dari biasanya dipakai di lab itu spiritus ya. Kemudian dipanaskan, itu alat dan bahan yang kita gunakan. Biasanya alat-alat yang disterikan melalui pembakaran. Kemudian yang kedua, sterilisasi secara kimia yang dilakukan dengan menggunakan bahan kimia dengan cara merendam dalam larutan sterilan tersebut dengan waktu tertentu. Ya, misalnya dengan aquades atau dengan mencelupkan alat-alat lab itu ke dalam larutan alkohol ya, sehingga kita memakai bahan dan alat yang steril untuk melakukan eksplan ini. Kemudian prosedur, masuk ke prosedur penyiapan bahan tanam atau eksplan merupakan buah atau biji berupa buah atau biji anggrek, yaitu ini contoh Ibu ambil salah satu contoh, yaitu pada buah anggrek ya. Yang pertama, buah anggrek yang sudah cukup umur diambil dengan memotong bagian tangkai buah. Jadi yang diambil itu adalah tangkai buah. Kemudian yang kedua, membersihkan buah dari debu dengan cara dibilas dengan air bersih. Jadi buah tersebut dicuci dulu biar kotoran yang menempel pada buah akan hilang. Dan yang ketiga, semprot buah dengan alkohol dan lap dengan menggunakan tisu. Jadi setelah dicuci, buah anggrek tersebut disemprot lagi dengan menggunakan alkohol. Kemudian yang keempat, semprot kembali buah dengan alkohol dan dilakukan pembakaran. Jadi dibakar lagi biar bakteri, virus, kemudian penyakit lainnya itu tidak menempel di situ. Kan di tangan kita itu biasanya keringat saja ada bakterinya ya. Dan yang terakhir adalah simpan di dalam cawan secara tertutup sehingga siap ditempatkan di ruang inokulasi. Jadi buah itu akan dimasukkan ke dalam cawan Petris. Biasa yang ada ini piring kaca kecil itu yang di lab, kalian tahu kan? Dan nanti kalau sebenarnya penjelasan ini lebih baiknya itu Ibu jelaskan di ruang lab. Jadi kita tidak bisa hanya menghayal. Jadi secara langsung adik-adik bisa lihat ya. Oke, kita lanjut. Saya rasa hanya itu saja terakhir. Nanti insya Allah Ibu akan berikan tugas melalui WA, ataupun kalau tidak bisa dilihat secara melalui via YouTube, nanti Ibu akan kirim tugas melalui WA ya, masing-masing WA. Insya Allah di grup kelas atau secara japri, secara pribadi. Oke, sekian dulu. Terima kasih anak-anakku. Semoga sehat selalu. Dan insya Allah kita secepatnya ketemu lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.